Bayangkan sebuah negara yang membentang di lebih dari 177.000 pulau, mencakup jarak yang lebih luas daripada keseluruhan daratan utama Amerika Serikat. Sebuah negara yang melintasi jalur perdagangan global penting, dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Trafik yang sibuk dan padat, bajak laut yang merajalela, itulah tantangan yang dihadapi Indonesia setiap harinya. Dan untuk menghadapinya, Indonesia telah membangun salah satu kekuatan militer terbesar dan paling kapabel di Asia Tenggara. Jadi, seberapa kuat militer Indonesia di tahun 2025? Mari kita cari tahu. 1. Struktur dan peran TNI. Militer Indonesia dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI, merupakan salah satu kekuatan terbesar di kawasan ini dengan 400.000 personel aktif dan sekitar 400.000 personel cadangan. Maka totalnya adalah 800.000 personel, atau 2 kali lipat dari penduduk Brunei Darussalam. Kekuatan ini dibentuk tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk respons cepat. Namun, di negara yang sering dilanda bencana alam lebih keras daripada kemacetan Jakarta, gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung berapi, militer tidak hanya dilatih untuk perang, tetapi juga untuk bantuan bencana dan operasi kemanusiaan. TNI harus adaptif penjual kaki lima di Indonesia, yang bisa beralih dari jualan soto ke nasi goreng bahkan bakso. 2. Trisula Matra TNI. TNI terdiri dari 3 matra utama, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang masing-masing berperan penting dalam mengamankan wilayah geografis Indonesia yang luas dan kompleks. Dengan 300.000 tentara aktif, TNI Angkatan Darat merupakan matra terbesar. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam, hutan lebat, pegunungan, dan wilayah urban, pasukan darat harus siap menghadapi segala situasi, mulai dari kontraterorisme, misi penjaga perdamaian di luar negeri, hingga menghadapi banjir di Jakarta. Kekuatan lapis baja Indonesia telah berkembang pesat. Tank tempur utama Leopard 2 RI, versi modern dari Leopard 2 A4 buatan Jerman, menjadi tulang punggung kekuatan berat. Tank medium Harimau, hasil kerjasama dengan Turki, menambah daya gempur. Tapi jika Anda bertanya kepada prajurit Indonesia tentang senjata paling bisa diandalkan, kemungkinan besar mereka akan menjawab, bertahan dari kelembapan. Pasukan infanteri dilengkapi dengan senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad, produsen senjata dalam negeri. Dan kalau Anda pikir Indonesia hanya soal pantai dan resor, pikirkan lagi, pasukan khusus TNI adalah salah satu yang paling terlatih di dunia, khusus dalam perang hutan, kontraterorisme, dan operasi non-konvensional. Mereka adalah pasukan yang bisa menyelinap ke rumah Anda, mengatur ulang perabotan, dan pergi tanpa Anda sadari. Matra Laut, TNI AL dan Marinir. Dengan 177.000 pulau yang harus dijaga, Angkatan Laut Indonesia punya pekerjaan besar. Saat ini, TNI AL mengoperasikan 151 kapal perang, termasuk korvet, frigat, kapal selam, dan kapal serang cepat. Targetnya adalah menambah armada menjadi 274 kapal dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu aset paling canggih adalah kapal selam kelas Nagapasa, berdasarkan desain Type 209 Korea Selatan, senyap dan mematikan. Kapal-kapal ini berpatroli di perairan Indonesia, untuk memastikan tak ada kapal asing yang terlalu nyaman berada di wilayah NKRI. Indonesia juga berinvestasi besar di industri galangan kapal dalam negeri. Kapal Frigate Merah Putih, sedang dalam tahap konstruksi dan akan memperkuat armada permukaan AL. Tapi mari jujur, mengingat kecepatan birokrasi di Indonesia, mungkin pesanan Anda di Tokopedia akan datang lebih cepat daripada beberapa pengadaan militer. Korps Marinir TNI AL berfungsi sebagai pasukan amfibi yang dilatih untuk penyebaran cepat ke seluruh pulau. Jika suatu saat ada wilayah yang perlu direbut kembali, atau hanya untuk mengusir kapal asing yang terlalu serakah, Korps Marinir siap bergerak. Matra Udara, TNI AU dan era drone. TNI Angkatan Udara sedang menjalani salah satu program modernisasi terbesar dalam sejarah. Indonesia telah menandatangani kesepakatan pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis dan 24 F-15X Eagle II dari US. Ini adalah lompatan besar dari armada yang ada saat ini, 33 unit F-16 Fighting Falcon, dan 16 Sukhoi Su-27 dan Su-30. Angkatan Udara juga memainkan peran penting dalam transportasi dan pengawasan, khususnya dalam penanganan bencana. TNI AU mengoperasikan pesawat kargo C-130 Hercules dan pesawat patroli maritim CN-235 untuk memantau wilayah perairan Indonesia.
Sementara itu, Indonesia memasuki era drone melalui UAE-6 Elang Hitam, drone tempur buatan dalam negeri. Karena mengapa harus mengirim pilot ke zona berbahaya kalau teknologi bisa melakukan tugas itu? 3. Kemandirian dan industri pertahanan. Indonesia tidak ingin bergantung selamanya pada senjata impor. Karena itu, perusahaan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia terus meningkatkan produksi, dari senapan serbu hingga kapal perang dan pesawat tempur. Negara ini perlahan tapi pasti menuju kemandirian pertahanan. Tujuannya, menjadi kekuatan utama Asia Tenggara yang tidak perlu belanja senjata dari luar. Dan jujur saja, setelah mengalami penundaan pengiriman internasional, siapa yang tidak ingin produksi sendiri? 4. Perbandingan regional dan masa depan. Dibanding dengan tetangganya, Indonesia cukup unggul. Indonesia memiliki jumlah tentara aktif lebih besar dibanding Malaysia dan Filipina, angkatan udara yang lebih kuat dari Vietnam, dan angkatan laut yang mulai menyusul Thailand. Satu-satunya negara yang masih di atas adalah Singapura, yang meski kecil, memiliki anggaran militer lebih besar dan teknologi paling mutakhir. Tapi, hey, Indonesia punya Bali, Komodo, dan rendang terbaik di dunia, itu juga nilai plus. Indonesia juga tengah menjajaki pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos dari India untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh. Ada juga kerjasama dengan Jepang untuk mengembangkan frigat generasi berikutnya, serta partisipasi dalam program jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Indonesia bersiap membungkus dan memborong jet tempur KA-an dari Turki. Jangan lupakan juga perang siber. Indonesia sedang membentuk satuan siber TNI sebagai bagian dari pertahanan digital, karena di dunia sekarang ini, peretasan bisa sama berbahayanya dengan serangan rudal. 5. Kesimpulan masa depan TNI. Militer Indonesia telah berkembang jauh dari masa ketika hanya mengandalkan peralatan era Perang Dingin. Kini, TNI semakin siap menghadapi masa depan. Era armada tambal sulam dan alat usang mulai tergantikan oleh jet tempur canggih, kapal perang modern, dan teknologi militer dalam negeri. Keseimbangan antara pengadaan luar negeri dan produksi domestik sangat penting. Ini bukan hanya memperkuat pertahanan Indonesia, tapi juga memastikan kemandirian jangka panjang dari ketergantungan luar negeri. Sebagai negara yang begitu luas dan sangat strategis, Indonesia tidak bisa terlalu bergantung pada impor, dan itulah mengapa investasi pada PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia sangat penting untuk membentuk lanskap pertahanan masa depan. Jadi, apakah Indonesia sedang menuju kekuatan militer raksasa ASEAN? Melihat rencana ambisius, anggaran yang terus meningkat, dan kemitraan regional yang kuat, jawabannya semakin terlihat sebagai ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.